أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Para asatidzah dan ustadzah Maskanul Quran yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, Allah senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia sehingga kita berkumpul mudah-mudahan karena Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempelajari keutamaan-keutamaan dari Al-Qur'anul Karim serta bagi keutamaan bagi orang-orang yang mengamalkannya. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat. Para asatidzah dan ustadzat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala pada hari ini dan pertemuan-pertemuan yang akan mendatang, kita semua sama-sama belajar. Kita ambil dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, penjelasan-penjelasan seputar adab-adab pemikul Al-Quran, yang lebih dikenal dengan kitab At-Tibyan yang dikarang oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Kitab ini adalah kitab yang sangat bermanfaat bagi siapa saja yang bersangkut paut dengan Al-Quranul Karim, baik sebagai pembelajar maupun sebagai pengajar, dan secara umum kita sebagai orang beriman kepada Al-Quranul Karim, maka penting sekali untuk mempelajari kitab ini. Dan di antara mumayyizat atau keutamaan dari kitab ini, sebagaimana kita ketahui, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah merupakan ulama yang sangat terkenal, yang sangat masyhur, terutama juga dalam bidang hadis. Di samping dalam ilmu fikih beliau, ilmu fikih Syafi'i. Dan itu terlihat dari karya beliau ini, beliau membawakan dalil-dalil Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW yang sudah beliau teliti, yang menurut beliau ini adalah hadis-hadis atau asar-asar yang sahih.
Dan kalau kita lihat jarang Al-Imam An-Nawawi memberikan ta'liqat pribadinya, kecuali hanya pada muqaddimah dan pada beberapa tempat yang membutuhkan ta'liqat atau komentar. Selebihnya adalah ayat-ayat Allah, selebihnya adalah hadis-hadis Rasulullah SAW dan athar-athar yang sahih yang beliau bawakan. Maka mari kita bersama-sama mempelajari kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, merahmati kita semua, dan juga merahmati kaum muslimin secara umum. Para sidang dan ustazat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dengan bab yang pertama. Al-babul awal fi atrafin min fadilati tilawatil Quran wa hamalatihi. Apakah antum semua sudah ada kitab terjemahannya atau tidak ada sama sekali? Ada? Terjemahan ada? PDF? Ya. Baik. Bab yang pertama, fi atrafin min fadilati tilawatil Quran wa hamalatihi. Bab yang pertama, di antara sudut-sudut atau sisi-sisi keutamaan membaca Al-Quran serta keutamaan hamalatul Quran, orang-orang yang memikul Al-Quran. Qala Allah Azza wa Jalla, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan yang pertama seputar keutamaan Al-Quran dan para pemikulnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, mendirikan salat dan menginfakkan dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan pahala-pahala mereka, dan agar Allah menambahkan karunia-Nya kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Bersyukur. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengambil sebuah hikmah yang luar biasa, yaitu mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan tilawatul Quran dibandingkan iqamatus salat, mendirikan salat, dan dibandingkan berinfak. Padahal sama-sama kita ketahui para setidak dan ustazat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa selain ibadah salat dan ibadah zakat itu bukan sekedar ibadah. Ibadah salat, ibadah infak, termasuk zakat di dalam juga infak, adalah bukan sekedar ibadah, bukan sekedar kewajiban, bahkan rukun Islam. Ya, penting sekali salat dan berinfak ini, termasuk zakat merupakan infak. Bukankah Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan." Islam itu didirikan atas 5 perkara: mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ibadah salat, bahkan ibadah salat adalah sebaik-baik ibadah. Apapun ibadah yang datang di Al-Quran, datang di hadis Nabi, yang paling baik adalah salat, tentunya setelah mengucapkan
dua kalimat syahadat. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah wa la yuhafidhu 'ala al-wudu' illa mu'min. Ketahuilah sesungguhnya bahwasanya sebaik-baik amal kalian adalah salat, dan tidaklah seseorang menjaga wudunya kecuali dia orang yang beriman. Namun kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan tilawatul Quran dibandingkan salat, dibandingkan infak? Maka kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, alladzina yatluna kitaballah thumma yuqimus shalah wa yunfiqu mimma razaqnahum. Orang-orang membaca kitab Al-Qur'an lah yang mampu untuk melaksanakan salat. Orang-orang yang membaca Al-Qur'an lah yang mereka mampu untuk berinfak. Artinya apa? Tidaklah orang itu bisa mengerti seputar salat, melaksanakan salat. Tidaklah orang itu bisa menginfakkan hartanya, mengeluarkan zakat, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali itu semua ada perintahnya di dalam Al-Qur'an. Bukankah Allah taala berfirman, waqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Waqimus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, maka pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan Al-Quran pada ayat ini dibandingkan salat, dibandingkan zakat, karena Al-Quran merupakan sumber hukum. Tidak mungkin orang itu bisa dia salat, tidak mungkin dia bisa berinfak, berzakat, bersedekah, kecuali dia sudah membaca perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala seputar salat dan infak di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan itu di antara hikmahnya mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan penyebutan kitabullah, yaitu Al-Quran. Dan juga yang kedua, ayat ini surat Fatir ayat 29 sampai 30 disebutkan oleh sebagian ulama disebut dengan ayatul qurra, ayatnya para pembaca Al-Quran, ayatnya para qari, ya. Ayatul qurra sebagian disebut oleh Al-Imam Mujahid, Imam Qatadah, para tabi'in, mereka semua terbiasa menyebutkan ayat ini sebagai ayatul qurra, ayat para pembaca Al-Quran. Karena orang-orang yang membaca Al-Quran dengan yatlun, dengan tilawah, mereka bukan hanya sekedar membaca, tetapi juga mengamalkan apa yang telah dia baca. Allah katakan di sini, yarjuna tijaratan lan tabur. Orang yang membaca Al-Quran, mendirikan salat, menginfakkan hartanya, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Yang namanya berniaga, berjual beli, berdagang, membutuhkan ra'sul mal, membutuhkan modal, dan nantinya akan ada hasilnya berupa ribahun, untung, atau khasarah, kerugian. Itu pasti. Yang namanya orang berniaga tidak selamanya dia rugi, tidak selamanya dia untung. Tapi membaca Al-Quran, mendirikan salat, menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perniagaan yang nol ruginya, akan selalu menguntungkan. Dan ini adalah sangat relevan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dulu Al-Qur'anul Karim belum seperti sekarang. Dulu Al-Qur'anul Karim itu ditunggu-tunggu turunnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dulu Al-Qur'an belumlah dikumpulkan. Al-Qur'an masih terpencar-pencar pada bebatuan-bebatuan, tulang belulang, daun-daun atau pelepah kurma.
Dulu para sahabat betul-betul bertijarah, betul-betul berniaga dengan Al-Quran. Modal mereka dulu lebih besar terhadap Al-Quran dibandingkan kita. Dulu mereka berjuang belajar Al-Quran bersama Rasulullah SAW, mempelajarinya, menghafalkannya. Bahkan mereka dulu 10 ayat belajar kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana keterangan dari Abdullah bin Mas'ud. Dan sahabat yang paling banyak belajar Quran ke Nabi adalah Abdullah bin Mas'ud. Beliau pun hanya mendapatkan 70 surat dari 114 surat dari Al-Quran. Mereka dulu betul-betul berniaga dengan Al-Quran. Modal mereka dulu besar kepada Al-Quran. Kata Allah, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak pernah rugi. Apalagi di zaman sekarang, Al-Quran alhamdulillah semenjak zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu sudah terkumpul semuanya, 30 juz sudah tertulis di lembaran-lembaran, mudah mendapatkannya, murah membelinya, tidak beli pun bisa download di aplikasi. Kenapa kita tidak mau berniaga dengan Al-Quran? Dulu para sahabat Nabi ketika Al-Quran belum semuanya komplit turun, mereka betul-betul serius dengan Al-Quran. Sekarang di zaman sekarang dengan segala kemudahannya justru kita jauh dari Al-Quran. Maka Allah kembali mengingatkan, yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang membaca Al-Quran di samping salat, di samping zakat, mereka adalah orang-orang yang berniaga dengan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Modal yang sekecil-kecilnya dan pahala yang sebesar-besarnya, yang tentunya akan kita bahas pada hadis-hadis yang berikutnya akan kita bacakan nanti. Apa di antara hasil dari perniagaan tersebut? Liyuwaffiyahum ujurahum. Allah akan menyempurnakan pahala mereka, itu melipat gandakan pahala orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang mendirikan salat dan menginfakkan hartanya. Wa yazidahum min fadlihi, dan Allah akan menambahkan karunia-Nya. Al-fadlu dalam Al-Quran maupun dalam hadis biasanya adalah maknanya ar-rizq, yaitu rezeki. Dengan modal download aplikasi Quran misalnya, dia baca, dapat dia keuntungan dunia akhirat. Di akhirat dia dapat pahala yang berlipat ganda yang tidak akan terhitung, bahkan setiap hurufnya nanti kita akan baca hadisnya. Pun juga dia mendapatkan keuntungan duniawi. Wa yazidahum min fadli. Allah berikan dia karunia-Nya berupa rezekinya. Allah berkahi umurnya, Allah berkahi kehidupannya, Allah berkahi hartanya, Allah berkahi keluarganya, anak-anaknya, pasangannya. Itu malah merupakan hasil dari tilawatul Quran di samping salat dan berinfak. Liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Di akhirat dia mendapatkan pahala yang sempurna, berlipat ganda. Di dunia pun Allah akan menambahkan karunia dan rezekinya kepadanya. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Bersyukur. Para satidzah dan ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan, wa rawaina an Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rawahu al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari fi sahihihi alladhi huwa asahhul kutubi ba'da al-Qur'an. Dan kami meriwayatkan dari sahabat yang mulia Uthman bin Affan, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari dalam kitab beliau As-Sahih, yang mana Sahih Bukhari merupakan sesahih-sahihnya kitab setelah Al-Quran. Ini keutamaan yang kedua, yaitu menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini maknanya min, di antara orang yang terbaik di sisi
Allah. Dalam beberapa nas, dalam beberapa hadis disebutkan sebagian kelompok manusia yang khair, yang baik. Seperti contohnya khairukum li ahli. Ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, yang paling baik kepada istrinya, yang paling baik kepada anak-anaknya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala, begitu pun juga Rasulullah SAW menyebutkan kelompok-kelompok manusia yang mulia, yang baik di sisi Allah. Salah satunya adalah orang-orang yang hamalatul Quran, yang memikul Quran. Khairukum, sebaik-baik kalian, artinya inna min khiyarikum. Sesungguhnya di antara manusia yang terbaik di antara kalian, man ta'allamal Quran, orang-orang yang belajar Al-Quran. Allahu Akbar. Ya, belajar saja baru. Meskipun dia hanya belajar membaca, belajar tahsib, tidak harus pada level seorang yang mufassir, ahli tafsir. Tidak harus sampai kepada derajat al-qari, orang yang betul-betul qari, yang mungkin tajwid dan iramanya. Tidak harus sampai kepada derajat al-qurra atau al-huffaz, tidak. Man ta'allama al-Quran, orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Dan ini sifatnya umum, apapun kategori dia belajarnya. Belajar membacakan, belajar tajwidkan, belajar menghafalkannya, memurajaahnya, belajar tafsirnya. Siapapun yang belajar Quran khair, maka dia termasuk orang-orang yang baik. Wa'allamahu, apalagi dia mengajarkannya. Dia sudah belajar untuk dirinya, kemudian ilmu yang dia dapatkan dia ajarkan kepada orang lain. Man dalla ala khairin kafa'ilihi, kata Nabi. Siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia juga mendapatkan pahala orang yang mengajarkannya. Kalau dia hanya belajar, itu hanya untuk dirinya. Diajarkan kepada orang lain, berapa orang yang dia ajarkan? Semakin banyak orang yang dia ajarkan, akan terus mengalir pahala untuk dirinya. Orang yang sudah dia ajarkan pun punya murid, murid tersebut dia punya murid lagi, terus mengalir pahala kepada orang-orang tersebut. Siapa yang belajar Quran, dia juga orang yang terbaik di sisi Allah. Siapa yang mengajarkannya tentu jauh lebih baik dari orang yang sekedar membacakan. Dan kenapa orang-orang yang belajar Al-Quran ini termasuk orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka disebutkan oleh sebagian ulama sebabnya, termasuk juga ini pernah disampaikan oleh salah seorang ustaz kita, Ustaz Riko Febriadi LC Hafizahullah. Beliau dulu sempat di Padang sampai 2015. Kemudian beliau pindah ke Pekanbaru. Beliau dulu rutin mengisi di Masjid Al-Hakim. Beliau pada waktu itu menyampaikan kajian juga seputar keutamaan Al-Quran, ya, di Masjid Al-Hakim pada hari Sabtu. Anak pun hadir pada waktu itu dan anak sangat terkesan dengan muqaddimah yang beliau bawakan. Beliau mengatakan, dan juga ini tentu dinukilkan oleh para ulama yang lainnya, orang-orang yang belajar Al-Quran, mengapa dia tidak menjadi orang yang terbaik? Bukankah Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah zat yang maha baik, Allah zat yang maha mulia. Al-Quranul Karim turun kepada sebaik-baik manusia, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Diturunkan melalui perantara sebaik-baik malaikat, pemimpin para malaikat, yaitu Ruhul Qudus, Ruhul Amin, malaikat Jibril alaihi salam. Al-Quran turun sekaligus dari Baitul Izzah ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar, sebaik-baik malam. Ya, tanazzalul malaikah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan, beramal soleh dalamnya. Dan ulama ijma' sepakat tidak ada malam yang lebih baik dibandingkan malam Lailatul Qadar. Begitupun Al-Quran itu sendiri adalah kitab yang terbaik, kitab yang sempurna, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi.
Al-Quran merupakan kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya sekaligus memuhaimin. Muhaimin artinya membatalkan kitab yang sebelumnya. Dengan turunnya Al-Quran, sempurnalah syariat, tidak berlaku lagi kitab yang lama. Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim, tidak berguna lagi. Maka wajar sekali orang-orang yang mempelajari Al-Quran menjadi orang-orang yang terbaik, yang menurunkannya Allah yang maha baik. Turun kepada Nabi yang terbaik, Nabi Muhammad SAW, pada malam yang terbaik, malam Lailatul Qadar, melalui perantaraan malaikat yang terbaik, malaikat Jibril alaihissalam. Al-Quran itu sendiri kitab yang terbaik. Kemudian beliau hafizahullah membacakan hadis Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Ya, sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Begitu juga ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memanjat sebuah pohon, ya, kemudian nampaklah betis, ya, Abdullah bin Mas'ud ini betis yang kecil. Karena Abdullah bin Mas'ud seorang yang kurus kering, kerempeng, betisnya kecil, ya. Kemudian sebagian orang yang di bawah, ya, mentertawakan Abdullah bin Mas'ud karena kecilnya betisnya. Ketika Abdullah bin Mas'ud turun, maka Nabi SAW menegur orang-orang yang mentertawakan beliau. Kemudian mengatakan, sungguh betisnya Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat dibandingkan gunung Uhud kalau ditimbang. Karena Abdullah bin Mas'ud merupakan salah seorang qurra, salah seorang qari, ya, orang-orang yang tekun belajar Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Para setidak ustazat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang lainnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah, والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. رواه البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم النيسابوري في صحيحيهما. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang mempelajari Al-Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir, betul-betul menguasai Al-Quran itu, baik secara qiraah maupun dirayah, baik secara qiraatnya maupun ilmunya, pemahamannya. Ma'as safaratil kiramil bararah, maka di hari kiamat mereka akan bersama as-safaratul kiramul bararah. As-safaratul kiramul bararah, para ulama, ya, berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan as-safaratul kiramul bararah artinya adalah al-malaikatu al-muqarrabuna 'inda Allah, para malaikat yang sangat dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama mengatakan as-safaratul kiramul bararah adalah al-anbiya wa rusul, para nabi dan rasul. Orang-orang yang membaca Al-Quran dan dia betul-betul menguasai Al-Quran itu secara qiraatnya, secara hafalannya, secara tafsirnya, dia pun juga mengamalkannya dan mengajarkannya, maka derajatnya betul-betul akan ditinggikan oleh Allah di akhirat. Ma'as-safaratil kiramil bararah, dia akan bersama as-safaratul kiramul bararah, imma para malaikat yang dekat dengan Allah atau dengan para nabi dan rasul. Tentu tinggi sekali. Para nabi dan rasul mereka berada di surga Firdaus, a'lal jannah wa awsatuha, surga yang paling tinggi, surga yang paling istimewa, yang paling baik. Mereka juga bertemu dengan para malaikat yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Begitupun kemuliaan Al-Quran bukan hanya untuk orang yang mahir,
untuk pemula pun, untuk beginner sekalipun dia, dan dia yatata'ta'u, terbata-bata, wa alaihi syaqun, lidahnya berat, ya sulit mengucapkan huruf, sulit panjang pendeknya, atau nafasnya tidak sampai, atau memang secara penciptaan memang kena lidahnya atau suaranya atau nafasnya itu tidak mendukung, tapi dia terus berusaha belajar Al-Quran. Yatata'ta'u, terbata-bata. Dia mampu secara fisik tapi masih awal-awal, belum bisa untuk fasih dan benar. Wa alaihi syaq, dan dia merasa berat. Ini orang-orang yang memang ada kekurangan pada fisiknya, cadelkah dan lain sebagainya. Kedua-duanya falahu ajran, pasti dia mendapatkan 2 pahala. Apa 2 pahala itu? Pahala yang pertama, pahala setiap huruf dari Al-Quran. Setiap 1 huruf Al-Quran minimal 10 pahala. Dan pahala yang kedua adalah dia pahala bersungguh-sungguh dalam mempelajari Al-Quran, yang mana Allah jelaskan dalam surat Al-Ankabut ayat yang terakhir, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka sungguh kami berikan petunjuk kepadanya, dan sungguh Allah benar-benar bersama orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Ini bentuk penegasan dari khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Siapapun yang berkaitan dengan Al-Quran pasti dia mendapatkan kebaikan dari Al-Quran, baik yang mahirnya, yang expertnya, maupun yang beginnernya, maupun yang pemulanya, bahkan yang memang kesulitan secara fisiknya, tetap dia mendapatkan pahala, keutamaan dan kebaikan dari Al-Quran Al-Karim. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim, yaitu Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi, dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Para asatidzah dan ustazat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang lainnya. Wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujjah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun, wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an mathalut tamrah la riha fiha wa ta'muha hulwun, wa mathalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an mathalur rayhanah rihuha tayyibun wa ta'muha murrun, wa mathalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hanzalah laysa laha rihun wa ta'muha murrun, rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dan Abu Musa juga merupakan sahabat yang qari, yang suara beliau sangat merdu seperti serulingnya Nabi Daud alaihi salam, ya, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memuji Abu Musa Al-Asy'ari. Dan juga Abu Musa Al-Asy'ari merupakan sahabat Nabi yang membaca Al-Quran didengar oleh Nabi, dan Nabi sangat tersentuh sampai menangis ketika mendengarkan bacaan Quran dari Abu Musa Al-Asy'ari. Qala, beliau mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengumpamakan 4 golongan, ya, dalam hadis ini. Golongan yang pertama, perumpamaan orang yang beriman, yang dia membaca Al-Quran seperti utrujjah, ya. Utrujjah ini sejenis buah jeruk yang tumbuh di Jazirah Arab, dan ini adalah sebaik-baik jeruk di muka bumi, ya. Utrujjah, ya. Silahkan cari di internet, ada itu buah utrujjah. Itu betul-betul bentuknya seperti jeruk dan ukurannya itu lebih besar, dan kata sebagian peneliti itu merupakan sebaik-baik jenis jeruk, ya, yang ada di dunia. Lebih besar faedahnya, manfaatnya, gizinya dibandingkan jeruk-jeruk yang lainnya. Orang beriman dan dia membaca Al-Quran seperti buah utrujjah,
rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Aromanya bagus dan rasanya juga enak. Aroma itu adalah Al-Quran, rasa adalah iman yang ada di dalam hati. Orang beriman atau orang pembaca Al-Quran dan dia beriman, maka dia mengumpulkan dua kebaikan, kebaikan imannya dan kebaikan apa yang dia baca dari Al-Quranul Karim, seperti buah kutrujah yang wangi dan rasanya juga enak. Wa mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an mathalut tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Maksud tidak membaca Al-Quran di sini adalah membaca Al-Quran yang sifatnya sunnah. Karena yang namanya orang beriman pasti baca Quran setiap hari, minimal di salatnya. Al-Fatihah, ayat pendek, ya, atau dia membaca zikir-zikir tertentu yang ada Al-Qurannya. Pasti orang beriman itu baca Quran setiap hari. Tapi ini yang dimaksud adalah dia tidak membaca Al-Quran sebagai wirid hariannya. Dia baca Quran pada momen-momen yang wajib saja, tapi tidak menjadikannya sebagai wirid, tidak berusaha untuk mengkhatamkannya sekali atau dua kali sebulan. Tidak ada usahanya untuk Al-Quran selain ibadah yang wajib seperti sholat. Mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an. Perumpamaan orang beriman yang tidak membaca Al-Quran kecuali hanya pada sholatnya atau pada ibadah yang wajib, ya. Mathalut tamrah, seperti buah tamar, yaitu kurma. La rihalaha wa ta'muha hulwun. Tidak beraroma tapi rasanya manis. Aroma tadi adalah tilawatul Quran, rasa adalah iman. Dia beriman, manis. Ya, itulah baik, itulah modal masuk surga, ya, iman. Tapi dia tidak mendapatkan pahala dari Al-Quran, sehingga dia seperti tidak beraroma sama sekali. Dia seperti buah kurma, rasanya enak tapi tidak ada aroma. Wa mathalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an mathalur raihanah rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Perumpamaan orang munafik. Orang munafik di sini adalah orang munafik i'tiqadi, orang munafik yang menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya, namun secara zahir dia menampakkan iman, ya. Karena munafik itu ada dua, ada munafik yang i'tiqadi, ada munafik yang amali. Ada munafik yang masalah akidah dan ada munafik yang masalah amaliyah. Munafik di sini adalah munafik i'tiqadi, munafik terkait akidah. Dia orang kafir tapi menyembunyikan kekafirannya, zahirnya, tampak luarnya dia orang Islam. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul di zaman Nabi Muhammad SAW dan gembong-gembong munafik lainnya. Dan setiap zaman itu pasti ada orang munafiknya. Orang munafik yang dia sebenarnya kafir tapi menampakkan imannya, kemudian dia juga membaca Al-Quran. Ya, orang munafik pun juga membaca Al-Quran untuk menyembunyikan kekafirannya. Orang-orang munafik mereka juga sholat, mereka juga beribadah, mereka juga berinfak. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalilan. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka menipu Allah, padahal Allah menipu mereka. Apabila datang salat, mereka salat dengan bermalas-malasan. Mereka itu beribadah karena riya. Mereka beribadah, berzikir, salat, termasuk membaca Al-Quran bukan karena Allah tapi karena manusia, agar dianggap sebagai orang Islam bagi manusia yang lainnya. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Mathalur raihana, perumpamaan mereka orang munafik yang membaca Al-Quran seperti raihana. Raihana, ya, adalah pohon selasih. Rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Aromanya sangat indah. Karena orang-orang munafik pun pasti baca Quran. Setiap ketemu Nabi mereka mengucapkan nashhadu innaka la rasulullah. Wahai Nabi, kami bersaksi engkau adalah utusan Allah.
Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Di antara manusia ada orang-orang yang sangat indah perkataannya, sangat takjub ucapannya. Itu orang munafik. Mereka pun juga fasih, pandai membaca Al-Quran. Rihuha tayyib, baik aromanya, baik wanginya. Wa ta'muha murrun, tapi rasanya pahit karena mereka tidak beriman. Aroma adalah Al-Quran, rasa adalah iman. Mereka tidak punya iman, makanya rasanya itu pahit. Namun karena dia baca Quran karena ria, dengan suara yang indah, dengan bacaan yang fasih, maka dia punya aroma di hadapan manusia, bukan di hadapan Allah. Wa mathalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hanzalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran lebih buruk dari munafik yang sebelumnya. Dia sama-sama orang munafik, sama-sama kafir, tapi yang satu baca Quran, yang satu tidak. Yang tidak membaca Al-Quran ini seperti buah hanzalah. Buah hanzalah ini adalah jenis buah seperti melon atau seperti semangka. Mirip bentuknya seperti semangka atau melon. Rihuha tayyibun laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Tidak beraroma, rasanya pun juga pahit. Imannya tidak ada, maka rasanya pahit. Tidak baca Quran, maka tidak ada aromanya sama sekali. Jadilah golongan yang pertama, orang beriman yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah, rasanya manis dan baunya juga wangi atau harum. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Baik, boleh. Baik, barakallahu fikum. Para sayyid dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan, wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin, rawahu Muslim. Dari sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala meninggikan sebagian kaum dalam kitab ini, yaitu Al-Quran, dan Allah juga merendahkan kaum yang lainnya dengan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Ini merupakan penggalan hadis dari hadis yang cukup panjang. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertemu dengan salah seorang gubernurnya yang bernama Nafi' bin Abdul Harith. Inna Nafi' ibn Abdul Harith laqiya Umar bi Usfan. Suatu ketika Nafi' bin Abdul Harith bertemu dengan Umar bin Khattab di sebuah tempat yang bernama Usfan. Wa kana Umar yasta'miluhu ala Makkah. Dan Umar menugaskan Nafi' bin Abdul Harith ini menjadi gubernur di wilayah Makkah. Faqala, maka Umar bin Khattab bertanya, man ista'malta ala ahli al-wadi? Wahai Nafi' bin Abdul Harith, siapa yang engkau pekerjakan untuk penduduk lembah ini? Siapa yang engkau tunjuk sebagai pemimpin di Makkah ini? Maksudnya, wahai Nafi', kalau engkau sibuk, kalau engkau punya urusan yang lainnya, siapa yang menggantikanmu untuk menjadi gubernur di lembah ini, yaitu wilayah Makkah? Faqala Ibna Abza, wahai Umar, kata Nafi', aku memperkerjakan penggantiku untuk Makkah ini seorang laki-laki yang bernama Ibnu Abza. Umar tak kenal siapa orang ini. Dan Umar juga heran kenapa Nafi' bin Abdul Harith memperkerjakan atau memandatkan kepada Ibnu Abza sebagai wakilnya atau penggantinya untuk gubernur Makkah. Waman Ibnu Abza? Wahai Nafi', siapa itu Ibnu Abza? Nafi' menjawab, maulan min mawalina.
Ibnu Abza ini merupakan maula. Ya, maula itu memiliki beberapa makna, di antara adalah bekas budak. Dia dulu budak hamba sahaya, kemudian dia dimerdekakan. Maula min mawalina. Kami dulu punya budak-budak dan salah satunya adalah Ibnu Abza. Kemudian kami merdekakan. Akhirnya dia masuk Islam. Seperti sahabat-sahabat yang dulu seperti Bilal bin Rabah, Salman Al-Farisi, dia dulu seorang budak, kemudian merdeka, kemudian baik Islamnya. Ibnu Abza maula min mawalina. Ibnu Abza ini merupakan salah satu dari bekas-bekas budak kami. Maka Umar kembali heran dan bertanya, "Fastakhlafta alaihim maulana." Wahai Nafi', mengapa engkau menjadikan bekas budak sebagai pemimpin Makkah, sebagai gubernur Makkah yang menggantikanmu kalau engkau ada urusan yang lain? Qala, maka Nafi' mengatakan, "Innahu qari'un li kitabillahi azza wa jalla wa innahu 'alimun bil fara'idi." Wahai Umar, sesungguhnya dia itu Ibnu Abza adalah qari'un li kitabillah, seorang qari kitabullah. Qari zaman itu beda dengan qari kita. Qari kita baru sekedar membaca, baru sekedar irama. Tapi qari dulu betul-betul qari'un wa muqri'un. Qari itu orang yang bisa membaca untuk dirinya dan dia juga muqri'. Dia juga mengajarkannya kepada orang lain. Begitu istilah qari zaman dulu. Kalau disebut dia qari, berarti dia qari'un wa muqri'. Dia pembaca dan pengajar Quran. Berarti dia mumpuni. Innahu qari'un li kitabillah. Wahai Umar, jangan salah. Setelah dia merdeka, dia menjadi qari', bukan sekedar Islam. Dia menjadi orang yang sangat pakar, yang sangat mengerti Al-Qur'anul Karim. Wa 'alimun bil fara'idi, dan dia sangat alim, sangat berilmu dalam masalah faraid, yaitu seputar harta warisan. Qala Umar, maka berkatalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ama inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Maka Umar sangat takjub. Umar pun juga sangat setuju dengan apa yang diputuskan oleh Nafi' bin Abdul Harith. Ketahuilah bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam betul-betul telah bersabda hadis tadi, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an, dan juga Allah akan menghinakan suatu kaum dengan Al-Qur'an. Meskipun dia orang yang bekas budak hamba sahaya, orang yang miskin, tidak punya harta, tapi dengan sebab Al-Qur'an dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat derajatnya dari bekas budak menjadi pemimpin bagi manusia. Belum nanti keutamaan di akhirat. Dan juga orang-orang yang secara pandangan manusia dia mulia dengan hartanya atau dengan ilmunya atau dengan keturunannya, tapi dia jauh dari Al-Qur'an, maka Allah pun juga akan menghinakannya baik di dunia sebelum kehinaan di akhirat. Tentunya kita belajar Al-Quran karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mencari kemuliaan di tengah manusia. Kemuliaan ini hanya sifatnya mengikut, datang dengan sendirinya. Tetap belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quranul Karim, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan ibadah. Ibadah itu yang dicari ridha Allah, bukan ridha manusia. Ridha nas ghayatun la tudrak, wa ridha Allah ghayatun la tutrak. Ridha manusia tidak akan bisa dicapai, ridha Allah tidak mungkin ditinggalkan. Ridha manusia, bagaimanapun kita menampakkan atau mencitrakan diri kita sebaik mungkin di hadapan manusia, manusia pasti akan melihat kekurangan kita. Ini kurangnya di sini, ini aibnya di sini. Tapi ridha Allah Subhanahu wa ta'ala ghayatun la tutrak, kata para ulama, tujuan yang tidak boleh ditinggalkan. Karena Allah itu syakur, sesuai dengan ayat tadi. Allah itu maha bersyukur, betul-betul menghargai apapun yang dikerjakan oleh hambanya berupa amal saleh. Begitupun Nabi SAW mewanti-wanti, man ta'allama al-Quran yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan min ad-dunya lam yarih raihatal jannah.
Siapa yang mempelajari Al-Quran yang harusnya karena Allah, tapi sayang sekali dia menuntutnya untuk mencari dunia, atau dalam lafaz yang lain untuk mencari popularitas, terkenal, masyhur di tengah manusia, lam yarah raihatal jannah, maka orang seperti ini tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha tujadu min masirati 40 'ama. Padahal surga itu aromanya, wanginya dapat tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Ya, jadi maksud kita mempelajari Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetap menjadi ikhlas karena Allah. Illa batigha'a wajhi rabbih al-a'la. Tidaklah kita beribadah kecuali mencari wajah Allah yang tinggi. Wala sawfa yarda, maka Allah akan meridai kita. Siapa yang mencari ridha Allah, maka Allah akan ridha kepadanya, manusia pun juga akan ridha padanya. Dan siapa yang mencari ridha manusia, maka Allah pun murka kepadanya dan juga manusia pun akan membenci. Kemuliaan itu akan datang dengan sendirinya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, yaitu Al-Quran, dan akan merendahkan suatu kaum juga dengan sebab mereka meninggalkan Al-Quran. Para asatidzah dan ustadzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin yang terakhir, hadis berikutnya dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, rawahu Muslim. Dari salah seorang sahabat bernama Abu Umamah Al-Bahili, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai pembela, sebagai penolong bagi orang-orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini pun juga merupakan penggalan hadis dari hadis yang cukup panjang. Lengkap hadisnya adalah Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai penolong bagi orang-orang yang membacanya. Iqra'u Az-Zahrawain, Al-Baqarah wa Surat Ali Imran. Lafaz berikutnya, bacalah oleh kalian dua surat yang Zahrawain, dua surat yang bercahaya, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan aw ka'annahuma ghayayatan aw ka'annahuma firqan min tayrin sawafin tuhajjani an ashabihima. Karena dua surat ini akan datang di hari kiamat bagaikan lindungan, atau bagaikan awan, atau bagaikan sekelompok burung yang berbaris. Surat Al-Baqarah dan Ali Imran akan datang juga di hari kiamat menjadi hujjah, menjadi syafaat pembela bagi orang-orang yang membacanya. Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'uha al-batalah. Lanjut lafaznya adalah, bacalah oleh kalian surat Al-Baqarah, karena dengan membacanya merupakan keberkahan, meninggalkannya adalah kerugian, dan para tukang sihir tidak bisa menembus, tidak bisa mengganggu orang-orang yang membaca surat Al-Baqarah. Ini lafaz lengkap dari hadisnya. Dimulai dengan yang pertama, Al-Quran secara umum, dari Al-Fatihahnya sampai An-Nasnya. Iqra'u Al-Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran, tanpa mengkhususkan surat atau ayat tertentu. Bacalah sebagai wirid bersambung. Al-Fatihah sambung dengan Al-Baqarah, sambung dan Ali Imran, sambung dengan berikut-berikutnya sampai khatam, ulang lagi dari awal. Bacalah Al-Quran secara umum. Ini lafaz yang pertama.
Karena Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai syafaat, sebagai hujjah, sebagai penolong bagi orang-orang yang membacanya. Berikutnya agak khusus, Az-Zahrawain. Az-Zahra artinya Al-Munawwir, yang bercahaya. Az-Zahrawain, dua surat yang bercahaya, Al-Baqarah dan Ali Imran, menunjukkan keutamaan surat Al-Baqarah dan Ali Imran dibandingkan surat-surat yang lainnya dari Al-Quranul Karim. Semua surat Al-Quran utama, tapi yang paling utama di antara surat itu Az-Zahrawain. Dua surat yang bercahaya, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Al-Baqarah dan Ali Imran, siapa saja yang merutinkannya setiap hari, kalau bisa tentu dibaca semuanya. Al-Baqarah full, Ali Imran full. Tapi kalau tidak bisa dibaca, maka kaidah mengatakan mana yutraku kulluhu, mana yutraku kulluhu, la yutraku julluhu. Apa yang tidak bisa dikerjakan semuanya, kerjakan sebagiannya. Yang penting setiap hari kita berusaha mewiridkan Al-Baqarah dan Ali Imran. Tidak bisa semuanya, sebagiannya. Meskipun hanya 10 ayat pertama Al-Baqarah, meskipun hanya ayat kursi, meskipun hanya 3 ayat terakhir Al-Baqarah, baca Al-Baqarah setiap hari. Begitupun juga dengan Ali Imran, tidak bisa semuanya, maka bacalah sebagiannya. Ma la yudraku kulluhu, la yudraku julluhu. Apa yang tidak bisa dicapai semuanya, kerjakanlah sebagiannya. Meskipun setengahnya, seperempatnya, sepertiganya, seperenam, yang penting ada dikerjakan. Iqra'u Az-Zahrawain. Di samping Al-Quran secara umum, bacalah dua surat yang bercahaya, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Karena dua surat ini pun juga akan datang khusus di hari kiamat bagi orang-orang yang rutin istiqamah membacanya setiap hari di dunia. Mereka akan datang seperti awan, atau seperti payung naungan, atau seperti burung-burung yang bersaf-saf berterbangan, menunjukkan jumlah ayat yang banyak dari Al-Baqarah. Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat, banyak jumlah ayatnya. Setiap ayat dari Al-Baqarah dan Ali Imran akan menjadi saksi, menjadi syafaat, menjadi penolong bagi orang-orang yang membacanya. Lebih khusus lagi Al-Baqarah. Tadi Al-Quran secara umum, kemudian mengerucut kepada Al-Baqarah dan Ali Imran. Di antara Al-Baqarah dan Ali Imran pun yang paling baik adalah Al-Baqarah, menunjukkan Al-Baqarah seutama-utama surat di Al-Quran. Iqra'u Al-Baqarah. Bacalah oleh kalian surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah. Membacanya adalah keberkahan. Semua Al-Quran berkah ayatnya. Tapi mengapa Nabi menyebutkan berkah di Al-Baqarah? Karena berkahnya jauh lebih besar dibandingkan ayat-ayat yang lain dari Al-Quranul Karim. Wa tarkaha hasrah. Meninggalkannya adalah penyesalan. Merugi sekali orang-orang yang tidak membaca Al-Baqarah. Wala tastati'uha al-batalah. Dan tukang sihir, dukun, orang yang mengguna-guna, menyantet, tidak akan bisa memberikan mudarat kepada orang-orang yang membaca Al-Baqarah ini. Ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Inilah kajian kita pada siang ini dalam masalah at-tibyan, ya, dalam masalah keutamaan Al-Quran dan orang-orang yang mengikut Al-Quran. Mungkin belum semua ayat dan hadis yang saya bacakan. Mudah-mudahan kita sambung pada pertemuan yang berikutnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Silakan kalau ada asadi dan ustaz yang bertanya, apa-apa. Nah, kalau apa terkait dengan hadis Nabi itu kan alladzi yaqra'ul Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu yang dikatakan membaca Al-Quran oleh Nabi itu seperti apa? Apakah membacanya di dalam hati, dia Al-Quran baca di dalam hati tanpa menggerakkan bibir, atau membacanya tanpa membuka mushaf? ya. Al-qiraah itu sifatnya umum, baik dia membaca dalam mushaf maupun dia membaca dalam zahril ghaib, dengan hafalan. Yang penting membaca itu harus talaffuz,
harus melafazkan. Ya, seperti kita membaca bacaan sholat, ya, bukan berarti kita sholat diam saja, kan sudah baca di hati. Ya, itu bukanlah qiraah, itu bukanlah membaca. Kalau qiraah itu la budda min talaffuz. Membaca itu butuh kepada talaffuz, mengkomat-kamitkan, membaca, membolak-balikkan lidah, menggerak-gerakkan bibir, itulah yang qiraah. Maka dia membaca Al-Quran dalam situasi yang jahar, keras suaranya, atau dengan cara yang sir, ya, baik dia membacanya dari mushaf atau dari lembaran Quran atau dari hafalan, yang semuanya kena. Yang penting dia itu membaca itu dengan talaffuz, melafazkan, bukan mengucapkannya dalam hati. Kalau dia hanya bergumam dalam hati, itu belumlah dikatakan sebagai qiraah. Dia hanya apa yang terbersih dalam hati, belum dihitung sebagai qiraah. Ya, Allah alam. Ya. Kalau kita di dunia pendidikan misalnya baca Quran, banyak juga seorang guru dan kita lagi ngajar di kelasnya kecil-kecilan waktunya saya. Bagaimana itu mencoba? Oh, dia jam kerjanya. Ya, jam kerja dalam ngajar gitu kan. Sebenarnya dalam bekerja itu tentu sesuai dengan syaratnya. Ya. Al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu sesuai dengan akadnya, sesuai dengan syaratnya. Ya. Apakah di tempat dia bekerja atau di tempat dia mengajar diizinkan oleh mudirnya misalkan atau atasannya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan selingan, termasuk misalkan salat sunnah, duha, atau membaca Al-Quran dan sebagainya. Kalau diizinkan maka tentu dia boleh melakukannya. Kalau tidak diizinkan maka dia jangan langsung mengerjakannya. Dia harus minta izin dulu kepada atasannya atau kepada siapa pihak yang berwenang. Ya. Kok dilarang baca Quran? Karena dalam hal ini membaca Al-Quran adalah sunnah, pekerjaan adalah wajib. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, tunaikanlah akadmu, tunaikanlah perjanjianmu. Dan tentu juga menjadi syarat, tidak masalah. Ya, kalau pekerja itu dia membaca Al-Quran selingan apabila dia sudah melaksanakan tugasnya atau pengajarannya dengan sebaik-baiknya. Ya, tapi kita sebagai orang yang bekerja atau mengajar tentu kita meminta izin kalau memang tidak dibolehkan oleh atasan atau yang bertanggung jawab ya kepada kita. Yang jelas dilihat dulu kepada akadnya. Kalau dibolehkan silakan. Tapi kalau tidak maka dia perlu ya memberitahu atau minta izin kepada atasannya atau kepala. Mu'alam bisa. Betul, Ustaz. Membaca Quran dalam hati itu di tempat terlarang, apakah itu boleh nggak? Apa di toilet? Contohnya di toilet. Ya, dalam hati. Kalau ada merojaan, ya kita teringat dalam hati, teringat itu. Apakah boleh kita untuk meneruskannya atau dia aja kita? Tapi kita teringat itu. Iya. Allah Ta'ala alam bisawab. Secara bolehnya boleh saja. Ya, tapi tentu tidak menjadi suatu hal yang rutin. Ya. Sebagaimana dulu para ulama hadis ya, mereka juga ketika mereka di tempat buang hajat, mereka pun meminta orang di luarnya untuk membacakan hadis. Tetap dia berupaya tidak mengingat Allah, maksudnya membaca ayat-ayat Allah atau hadis di dalam tempat yang seperti WC dan buang hajat. Salah seorang ulama hadis meminta anaknya, "Wahai anakku, aku akan buang hajat, tolong bacakan hadis-hadis dari luar WC." Begitu. Ya, tapi kalau hanya beberapa ayat yang ingin dia ulangi sedikit tidak apa-apa. Tapi jangan menjadi sebuah hal yang dawam, sebuah hal yang rutin. Karena Al-Quran adalah sesuatu yang mulia. Ya, menyentuhnya saja harus orang yang suci. Apalagi sekarang kita di tempat yang betul-betul ada najis di sana. Ya, maka dalam beberapa kesempatan mungkin boleh, tapi kalau didawamkan itu ya jangan, dihindari. Ya, Allah a'lam bishawab. Fadhal.
mendirikan sholat dan menunaikan zakat adalah karena orang-orang yang membaca dan memahami Al-Quran pasti masalah sholat. Tapi ini bagaimana kasusnya kalau seandainya mereka hafiz dan juga paham dengan bahasa Arab, tapi juga masih lalai dan juga masih bolong-bolong sholatnya, nah, itu bagaimana? Baik, iya. Menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran tentu membutuhkan niat yang ikhlas. Sebagaimana menuntut ilmu secara umum, ya tentunya ilmu itu ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Ya, tidak semua orang yang menuntut ilmu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, kalau dia betul-betul karena Allah menuntut ilmu, wabil khusus Al-Quran, pasti Al-Quran akan menjadi petunjuk untuknya. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, hudan linnas dan hudan lil muttaqin. Al-Quran petunjuk bagi manusia, Al-Quran petunjuk bagi orang bertakwa. Petunjuk bagi manusia adalah petunjuk yang sifatnya irsyad ilmu. Semua manusia dapat ilmu Al-Quran, tapi yang bisa mengamalkan ilmu hudan lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yang takut, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi fenomena sekarang, banyak mantan hafiz Quran, bahkan dia murtad, jadi murtadin, ya, orang-orang yang keluar dari agama Islam. Nauzubillah min zalik. Semoga Allah melindungi kita dari kemurtadan. Begitupun orang-orang seperti orientalis, orang-orang Yahudi, misionaris, mereka juga hafal Quran, tapi mereka tidak Muslim. Ya, karena dalam menuntut ilmu itu ada ilmu yang bermanfaat, ada juga ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau dia menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, dia betul-betul belajar Al-Quran ini karena Allah, mengangkat kejahilan atas dirinya dan juga berusaha mengangkat kejahilan pada orang lain, maka dia pasti akan mendapatkan petunjuk, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa mengamalkan apa yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim. Tapi kalaupun dia menuntut ilmu bukan karena Allah, atau justru seperti orang-orang kafir yang menghafal Quran bukan untuk Al-Qurannya tapi untuk mempreteli Al-Quran, mencari-cari kelemahannya, menebarkan syubhat di antara manusia, maka 30 juz pun, 7 qiraat pun tak akan bermanfaat. Karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Benarlah kata Imam Malik, maka lillahi abqa. Apa saja yang karena Allah itulah yang kekal, itulah yang bermanfaat. Ya. Dan juga Abdullah bin Mas'ud mengatakan, salah seorang sahabat yang qari, laisal ilma bikathratir riwayah walakinnal ilma al-khasyah. Ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat, ilmu itu dengan khasyah, rasa takut yang tumbuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting juga menjadi barometer kita. Apakah dalam perjalanan kita menuntut ilmu secara umum atau Al-Quran secara khusus, apakah dalam perjalanan waktu dengan bergantinya hari, bergantinya waktu, apakah semakin bertambah khasyah kita, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau bertambah khasyah, bergetar hati, bertambah iman, syukurlah. Mudah-mudahan dia sudah mengikhlaskan niatnya karena Allah. Namun justru semakin hari dia menuntut ilmu, belajar Quran, semakin jauh dari Allah. Perlu dia tanyakan hatinya, apakah dia menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran karena Allah atau untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya, islahun niyyah. Perlu dia memperbaiki niatnya. Ya, Allah a'lam. Ya. Betul? Mengenai hadis yang sebaik-baik manusia adalah yang belajar dan mengajarkan. Apakah ini maksudnya orang yang belajar itu lebih utama dibandingkan orang yang mengajarkan? Kalau seandainya itu padahal kan sebenarnya orang yang mengajarkan itu sudah belajar. Kenapa enggak orang yang mengajarkan dulu dibandingkan orang yang belajar? Alhamdulillahnya gimana? Apakah tidak? Baik, ya. Sebagaimana kita jelaskan tadi bahwasanya mengajarkan tentu lebih utama, ya, dibandingkan sekedar belajar. Ya, karena orang-orang yang belajar dia adalah orang-orang yang saleh, dia saleh untuk dirinya. Adapun orang-orang yang mengajarkan dia itu muslih, orang yang tidak hanya baik tapi berusaha memperbaiki. Dia berusaha mengajarkannya kepada manusia. Kenapa disebutkan ta'allum dulu baru kemudian ta'lim? Kenapa disebutkan dulu belajar baru kemudian mengajarkan? Karena tidak mungkin seseorang itu bisa mengajarkan kecuali dia harus punya ilmu. Pepatah Arab mengatakan faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya tidak bisa memberi. Bagaimana dia akan berinfak? Dia tidak punya harta. Begitu juga bagaimana dia bersedekah ilmu padahal dia tidak punya
ilmu. Jangan-jangan dia terjatuh dalam dosa yang besar, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Engkau berkata tentang Allah tanpa ilmu. Ini dosa yang besar. Lebih baik dia, bukan berarti kita menyuruh orang jahil, tidak. Lebih baik orang itu jahil dibandingkan dia jahil murakkab. Ya, ada jahil yang biasa, tidak tahu sama sekali. Ada jahil yang murakkab, jahil yang kuadrat, tidak tahu ngajari orang pula. Tidak tahu tapi ngeyel. Itu jahil murakkab. Ya, jahil kuadrat. Double jahilnya. Ya, nauzubillah min zalik. Maka memang betul. Ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah selain Allah. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal, kata Imam Bukhari. Ilmu itu sebelum berkata, ilmu itu sebelum yang berbuat. Ya, maka itu hikmahnya man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Tetap yang terbaik itu tentu yang dia ta'lim, yang dia sudah mengajarkan, dia sudah punya ilmu. Dia itu salihun muslim, orang yang baik untuk dirinya dan muslih, memperbaiki orang lain. Tapi kenapa disebut ta'allum dulu, belajar dulu baru kemudian ta'lim? Karena yang namanya ilmu itu harus dituntut. Tidak mungkin orang itu menjadi da'i, menjadi muballigh, menjadi ulama, menjadi qari, terus ngajar orang lain tanpa ada dasar ilmu. Berbahaya. Ini merupakan al-qawlu 'ala Allah bighairi ilm, berkata seputar Allah tanpa ilmu. Jangankan seputar Allah, ilmu dunia saja butuh ahlinya. Kenapa ilmu Allah tidak ada ahlinya? Harus ada orang-orang yang mempelajarinya. Dia harus punya ilmu untuk sebelum mengajarkannya kepada orang lain. Ya, Allah Akbar. Fadhal. Metode atau cara menghafal Al-Quran satu halaman per hari. Caranya Allah alam bisawab. Kalau terkait cara itu masing-masing orang ya berbeda-beda ya, karena setiap manusia itu berbeda-beda penciptaannya. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Ya, ada yang lebih, kalau dalam bahasa sekarang ada yang lebih dari motoriknya, ada yang lebih dari kognitifnya, macam-macam. Sekarang kan teori pendidikan semakin berkembang. Ya, maka seseorang itu melihat di mana potensi dirinya, tentu dia akan menyesuaikan bagaimana cara dia akan menuntut ilmu, cara dia belajar, cara dia menghafalkan. Dan tidak perlu membandingkan antara dirinya dengan orang lain, masing-masing memiliki metodenya. Dan kalau untuk menghafal, sekedar menghafal, ana sarankan sebelum kita menghafalkan sesuatu halaman atau suatu ayat, maka kita membacanya berulang-ulang. Baca berulang-ulang. Misalkan kita ingin menghafal halaman ini, baca satu halaman itu berulang-ulang 15 kali, 20 kali, 100 kali mungkin. Bisa jadi kan? Yang penting baca dulu. Banyak di antara surat di Al-Quran hafal dengan sendirinya karena dibaca berulang. Bagi contoh, Anda dulu hafal surat Al-Kahfi itu karena dibaca saja, karena rutin baca Jumat. Alhamdulillah, tanpa perlu hafal sendiri. Nah, ada beberapa surat itu yang kita rutinkan dihafal sendiri. Begitu juga dengan menghafalkan surat yang lainnya. Bacalah, ya, bisa baca 20 kali, bisa baca 50 kali sehalaman itu. Itu kan tergantung mujahadah kita. Dalam menuntut ilmu kan butuh mujahadah. Ya, la yanalul ilm bikasbi rahatil jasad. Ilmu itu tidak akan mungkin dituntut dengan jasad yang berleha-leha, dengan jasad yang banyak istirahatnya. Tidak mungkin. Tentu harus ada pengorbanannya. Al-ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum was sabru bitasabbur, kata Nabi. Ilmu itu dengan bersungguh-sungguh menuntutnya, melatih diri untuk bersikap lembut pun butuh pelatihan juga. Bersabar pun juga harus melatih diri untuk bersabar. Yang namanya latihan tentu bukan sesuatu yang enak, itu sesuatu yang sedikit menyiksa. Apalagi Allah mengatakan inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Kami akan melemparkan kepadamu perkataan yang berat. Kalau itu sesuatu yang berat itu tidak mungkin diangkat dengan satu tangan. Harus dengan dua tangan. Dia harus latihan dulu bagaimana dia bisa mengangkat beban 50 kilo, bisa mengangkat beban 100 kilo. Seperti orang-orang yang latihan gym, latihan binaraga. Tidak mungkin dia akan langsung mengangkat beban yang 50 kilo, 100 kilo, 100 kilo. Dia harus mulai dulu step by step. Ya, dia harus mulai dari barbel yang kecil, dia harus mulai naik bebannya sampai dia bisa mengangkat 300 kg,
bisa mengangkat 400 kg, dia harus berlatih. Begitu juga dengan ilmu Al-Quran, qaulan thaqila adalah sesuatu yang perkataan yang berat. Tidak akan mungkin dia bisa langsung 1 juz sehari menghafal, tidak mungkin. Dia harus mulai dari ayat per ayat, halaman per halaman. Dan mudah-mudahan kalau dia konsisten istiqomah, kemampuan diri akan bertambah. Mungkin pada hari ini dalam 1 jam dia hanya bisa mendapatkan 1 ayat. Mungkin besok-besok dalam 1 jam dia bisa mendapatkan 2 ayat. Terus sampai mungkin bisa dia dalam 1 jam itu bisa menghafal 6 halaman, setengah juz, 1 juz. Banyak kejadiannya ya. Banyak orang-orang yang pada awalnya membaca huruf Arab aja susah, tapi dia istiqamah, Allah berikan dia taufik, lama-kelamaan dia akan semakin cepat dalam menghafalkan Al-Quran. Namun secara umum, cobalah kalau kita ingin menghafalkan sebuah target kita ingin hafal setengah halaman atau ingin 1 halaman, maka bacalah berulang-ulang. Semakin banyak semakin baik. Mudah-mudahan dengan sendirinya akan terpatri di otak kita. Minimal dapat gambarannya. Dapat dalam 1 halaman ini ada 15 baris, berapa ayatnya, kita bisa tergambar. Ya, ini bagaimana letaknya? Apakah di atas, tengah, bawah, halaman yang kanan atau kiri? Bisa. Silakan dicoba dulu. Nanti kalau belum berhasil tanya lagi. Dan insya Allah kalau dicoba, insya Allah bisa. Ya, Allah akan bisa. Apa tak? Silakan dapat. Bagaimana untuk menjawab salam ketika membaca Al-Quran? Menjawab salam ketika membaca Al-Quran. Ayat, saya tengah-tengah ayat, dari tengah ayat, mengenal ucapan salam. Maka boleh kita jawab salamnya atau kita selesaikan ya? Iya, menjawab salam ketika membaca Al-Quran, maka itu dibolehkan ya, selagi dia janganlah dia berwakaf itu dengan wakaf yang sayyi, dengan wakaf yang buruk yang mengubah makna. Jadi dia sempurnakan dulu. Kalau mudahnya sempurnakan dulu 1 ayatnya, baru dia jawab salam. Ya, begitu. Jangan sampai ketika dia membaca ayat berhenti di wakaf yang sayyi, wakaf yang buruk, merubah ayat makna dari ayat. Nah, kemudian ketika dia berhenti dia jawab salam. Ya, penting ini penting juga ilmu seputar makna Al-Quran supaya dia bisa mengerti wakaf dan ibtida. Ya, kalau dia tidak mengerti maka dia selesaikan, tamamkan, sempurnakan 1 ayatnya, kemudian dia menjawab salam. Bagaimanapun kita wajib menjawab salam, tapi tentu ada cara-caranya. Seperti orang yang sholat, maka dia menyelesaikan sholatnya dulu, baru dia menjawab salam seperti perbuatan Nabi, atau dia menjawab dengan isyarat tangannya, bisa juga. Termasuk juga dengan membaca Al-Quran. Bukan berarti karena kita membaca Al-Quran kita tidak menjawab salam, tetap jawab salam, tapi ada caranya. Cara paling mudahnya adalah dia menyelesaikan 1 ayat yang dia baca tadi. Ya, kalau dia tidak paham wakaf ibtida, tidak paham makna dari Al-Quran, selesaikan 1 ayatnya, baru kemudian dia menjawab salam kepada orang yang mengucapkan salam padanya. Ya, Allah a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, dapat kita pahami dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan menambah himmah, semangat dan motivasi kita untuk senantiasa menjadi hamalatul Quran, orang-orang yang mengikut Al-Quran dengan penuh keikhlasan. Karena Allah Subhanahu wa taala bukan mencari dunia, bukan mencari popularitas di tengah-tengah manusia. Barakallahu fikum, mohon maaf terlebih dan terkurang. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.